Bye dunia. Hai, kali ini ubah setting tapi bukan karena mau main. Karena rambut gigi nggak diikat, iya. Iya benar. Jadi hari ini masih mau ngebahas tentang family constellation, tapi kombinasi saudaranya berbeda. Berbeda. Kombinasinya kakak cewek dengan Adik cewek. disclaimer dulu, seperti biasanya gue mau ngingetin lagi bahwa teori ini bisa jadi tidak menjelaskan kondisi di rumah teman-teman gitu. Karena manusia terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan satu teori doang. Masih memakai buku yang sama, bukunya Walter Tolman yang judulnya Family Constellation. Yang pertama, jadi kalau beda usianya semakin lebar, konfliknya pada masa kecil tuh beda-beda gitu. Kita akan ngebahas dari yang jarak usianya paling sedikit, yaitu 2 tahun. Si kakak tuh cenderungnya ngerasa kayak ada perpindahan rasa kasih sayang. Jadi kayak dari orang tua ke dia tuh jadi dia merasanya jadi nggak 100% lagi nih karena ada si adik gitu. Itu kalau 1-2 tahun perasaannya baru seperti itu. Nah kalau misalnya perbedaannya ke 2-3 tahun nih, dia udah mulai ngerasa, oh gue berbuat apapun orang tua gue nggak jadi sayangnya nggak jadi 100% ya. Karena dia udah misalnya nih kalau 1-2 tahun kan tadi dia baru nyadarnya bahwa oh ada perpindahan ya, perpindahan rasa kasih sayang ya. Nah kalau bedanya udah lebih gede, misalnya si kakak udah umur 3 tahun pada saat punya adik, anak usia 3 tahun tuh udah punya trik-trik dalam tanda kutip, trik-trik untuk merebut kasih sayang orang tuanya. Tapi walaupun trik ini udah dilakukan, kok tetap nggak ke gue nih ya gitu, kok tetap ke yang bawah terus gitu misalnya. Terus kalau misalnya perbedaannya lebih besar lagi, dia mulai merasa kasih sayang yang diperebutkan itu adalah kasih sayang ayahnya. Usia 4-5 tahun tuh udah mulai bisa mengasosiasikan, oh aku tuh jenis kelaminnya perempuan sama seperti mama sama seperti adik. Jadi yang beda tuh cuman si papa nih gitu. Jadi dia udah mulai bisa mengasosiasikan perbedaan itu gitu. Dan jadinya di sini yang diperebutkan dalam tanda kutip oleh si mindsetnya anak pertama ya, itu kayak oh si ayah nih diperebutkan gitu. Nah mulai masuk ke karakteristik si kakak ceweknya. Ya tapi si kakak. Iya tadi kan berdasarkan jarak usia. Anak pertama itu seperti anak pertama yang lain pasti ada tuntutan-tuntutan tertentu. Anak pertama yang lain tuntutan. Susah sih. Pusing gue juga dengernya. Anak-anak pertama yang lain, yang entah yang cowok ataupun yang cewek dengan kombinasi yang lain, itu juga punya tuntutan-tuntutan tertentu. Nah, kakak cewek yang punya adik cowok juga kan sempat dimention bahwa dia tuh punya ada perasaan ngemong, pokoknya ada parental role di situ gitu kan. Sama di kakak cewek dengan adik cewek juga ada parental role-nya. Si kakak cewek itu lebih banyak mengasosiasikan ke ibu instead of ke ayah. Bukan karena peran ibunya mungkin absen atau apa, enggak, bukan kayak gitu. Lebih ke karena dia udah mulai bisa mengasosiasikan nih, oh aku tuh samanya sama mama nih, maka aku harus bersikap seperti mama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kakak cewek ini cenderung menjadi role model dari adiknya, sama seperti kombinasi kakak cowok dengan adik cowok. Salah ya gue? Sama seperti kombinasi kakak cowok yang punya adik cewek. Jadi kalau misalnya adik cewek nih, emang seringkali kakaknya tuh menjadi role model buat dia, either itu cowok ataupun itu cewek. Tapi kalau misalnya dikombinasi kakak cewek dan adik cewek ini, role modelnya tuh bisa jadi si adik cewek jadi ngikut sama persis footstep kakaknya diikutin, atau kebalikannya 100%. Jadi kayak si kakak misalnya pinter banget di sekolah gitu. Nah, sama seperti kombinasi kakak cowok dengan adik cowok, kombinasi siblings yang ini juga kurang luas dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Tapi dan again disclaimer lagi bahwa nggak luasnya tuh nggak menjamin oh nanti karena nggak luas nanti pacarnya dikit, nggak gitu juga gitu. Nggak ada hubungannya dengan itu, hanya ngomongin tentang keluasannya aja. Nah tapi di kombinasi sibling kakak cewek dan adik cewek ini, si adik cewek itu lebih diuntungkan karena ternyata berdasarkan survei-survei yang ada itu adik cewek cenderung lebih jadi anak emasnya si papa instead of anak emasnya si mama. Kebanyakan. Karena jadi anak kesayangannya papa kan jadi lebih ada interaksi dengan papa. Sedangkan si kakak ceweknya kebanyakan interaksi dengan mama karena anak kesayangan dan tanda kutip nih ya kesayangannya si mama gitu. Dan yang tadi gue sempat mention juga kan kakak cewek itu ngambil parental role kebanyakan mengadopsi dari ibu. Jadi emang cenderungnya lebih dekat sama ibu, si ade lebih dekatnya sama ayah gitu. Jadi keuntungan yang dimaksud di sini ada interaksi dengan lawan jenis walaupun sedikit tapi ada gitu sama ayahnya. Sudah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu dari teorinya. Ya. Seperti yang sebelumnya juga, Theo di sini ingin membahas studi kasus dari teman-teman yang memiliki kondisi kakak beradik dua bersaudara cewek semua. Ada berapa orang? Ada 4 orang kali ini. Beda-bedanya jaraknya beda-beda ya? Jaraknya beda-beda. Jadi ada 4 orang, 4-4-nya kenalan gue juga nih, gue sambil baca ya. Gak apa ya. Nah, cuman kan gue baca dan merangkum itu kan kurang lebih ya mengerti kondisinya seperti apa ya. Jadi tadi pas baca, karena lu kenal juga kan sama gue kenal orang. juga, jadi gue kebayang kayak gimana situasinya. Dan pas kayak jelasin gue kayak,
Gege jelasinnya sangat detail. Kita berangkat dari yang pertama. Yang pertama itu bedanya 2 tahun. Ini temen gue sebagai adik, sebut saya namanya Girls, inisialnya G. Si girl ini itu sebagai adik dan dia punya kakak yang bedanya 2 tahun. Nah, tadi kan Gege sempat singgung masalah role model ya. Adik cewek itu akan melihat kakaknya sebagai role model. Itu sangat iya kalau buat si girl ini. Karena bahkan dari jurusan kuliahnya tuh mirip, satu fakultas, beda jurusan. Nah, terus satu fakultas kalau di kampus itu, kampus lain oh iya satu benar, fakultas. di kampus itu satu fakultas hanya beda jurusan, kakaknya di arsitek, adiknya di teknik sipil. Terus buat mengambil keputusan yang di kehidupannya dia juga, itu dia minta pendapat dari kakaknya. Jadi si kakak ini berperan banyak banget lah dalam kehidupan si adik ini, si girl. Nah, buat yang masalah sama lawan jenis, secara sifat memang miripnya itu si girl ini sama bokapnya. Si kakaknya ini lebih mirip sama nyokapnya. Jadi gara-gara kemiripan sifat itu, kedekatan si girl ini lebih ke bokapnya ketimbang ke nyokapnya. Sesuai ya berarti? Sesuai, secara teori sesuai. Nah, kalau teman cowok, jadi teman cowoknya si adik itu lebih banyak daripada si kakak. Mungkin karena punya pengalaman sama bokapnya itu ya. Itu ya, tadi titik bisa titik bisa. Nah, terus dia si adik ini merasa si kakaknya punya parental role tapi nggak sedominan itu, karena masih ada ibunya juga ya. Dia kan di teori itu juga ada disebut tuh, sempat baca satu statement ordering her around kalau nggak salah. Jadi si kakak itu lebih suka nyuruh adiknya. Nah, ini nggak berlaku di si girl ini. Jadi si adiknya malah lebih suka nyuruh kakaknya gitu. Itu dari yang pertama. Gue potong dulu ya. Jadi kalau misalnya mengambil keputusan, adik cewek itu dalam mengambil keputusan, tadi gue lupa mention di depan pas gue ngejelasin teori. Adik cewek itu kalau mengambil keputusan itu cenderungnya sebagai jawaban dari masukan kakaknya dan orang tuanya. Jadi misalnya kakaknya sama orang tuanya nyuruh dia A nih. Kalau misalnya dia hubungannya baik, deket, sehat segala macam, si adik akan A juga gitu. Tapi kalau enggak jadinya A aksen. Jadi maksudnya challenging gitu jadi adiknya gitu. Jadi pokoknya nggak mungkin dikasih saran A nanti si Ade jawabnya C gitu. Yang bedanya tuh nggak beda kolom gitu, enggak gitu. Jadi cenderungnya A atau enggak A aksen kayak ditulis sedikit supaya jadi ini ide gue gitu. Padahal sebenarnya tetap masih masukan dari orang tuanya gitu. Kalau ada cewek itu biasanya gitu. Orang tua dan kakaknya, sorry. Maka tadi kan sempat di-mention juga si girl ini nanya pendapat dan pendapatnya tuh kayak ditelan banget gitu kan. Mungkin berarti hubungan antara si girl dengan kakaknya dan orang tuanya ini sehat dan baik gitu. Berarti si girl ini sesuai. Norak lu. Dikasih materai gitu. Sesuai. Yang kedua, ini masih dari adik juga. Inisialnya A, adik. Dia dipanggilnya Ade juga sih di rumah. Jadi bedanya? Bedanya gue lupa. Seingat gue tuh mirip banget. 10 tahun. Oh, beda usia. Iya. Gue kira beda kondisi. Beda usianya 3 tahun yang ini. Lucunya, sebagai adik, si adik ini bedanya kan 3 tahun tadi. Dia merasa kondisinya sama aja sama yang si girl tadi. Jadi kondisinya tuh lebih kurang ya, dia minta pendapat si kakak, hubungan dengan bapaknya juga lebih deket. Jadi sebenarnya deketnya sama nih, si kakak dan adik, tapi si adik ini tuh rasanya lebih gampang cerita tuh ke bokap gitu lah, kalau gue bisa ambil kesimpulannya. Yang gue dengar juga dari ceritanya dia itu lebih banyak ngobrol tuh sama bokap gitu. Udah sih kurang lebih gitu. Dua adik yang gue wawancara kondisinya mirip. Nah, terus yang ketiga itu teman gue itu si kakak, ini posisinya kakak, inisialnya C, kita panggil Cici. Ya udah boleh. Kita panggil Cici. Boleh. Si Cici ini bedanya sebenarnya secara usia beda 2,5 tahun. Oke. Tapi angkatan di sekolah itu beda 2 tahun. Oke. Cukup panjang yang di sini. Jadi intinya itu gue ngeliat perbedaan yang cukup besar ya di antara keduanya. Jadi mereka berdua itu secara sifat beda. Yang gue lihat temen cowoknya juga beda. Jadi si kakak tuh lebih supel, temen cowoknya lebih banyak ketimbang si adik. Tadi kan Gigi sempet singgung yang masalah, wah sayangnya bakal berbeda nih. Nah sayang gue bakal direbut, sayang ke gue bakal direbut sama si adik. Nah si Cici ini juga merasa, tapi bukan dari segi rasa sayang yang murninya ya, tapi lebih ke barang-barang mainan-mainan zaman kecil gitu loh. Jadi dia ngerasa si adek ini lebih gampang buat dapet mainan yang dia pengen ketimbang gue dulu. Dia ngerasa gitu. Itu kerasa banget. Nah mungkin dari situ juga si kakak ini akhirnya jadi order her around, banyak nyuruh-nyuruh dulu, sampai ketika mulai gede itu dimarahin sama bonyoknya. Jadi kurang lebih sesuai itu dari masa kecil yang itu. Terus masalah kedekatan sama bapak ya, kan di teorinya itu disinggung bahwa si adik ini akan lebih mudah dekat dengan bapak. Cici ngerasa lebih dekat sama bapaknya. Jadi walaupun dia ngerasa nih waktu kecil dia ngerasa si adik ini kayak lebih
lebih gampang buat dibeliin mainan ketimbang gue. Dia ngerasa bapaknya masih lebih banyak ngasih mainan ke dia daripada ke adiknya gitu loh. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, pendewasaan mereka, jadi sekarang itu diarahin si bokap sama si Cici itu si adik juga butuh gitu. Nah, yang permasalahan nurturing, iya banget. Jadi si Cici ini ngerasa semakin bertambahnya usia juga terutama ya, dia ngerasa gue harus jaga adik gue juga nih. Dia merasa punya responsibility buat jagain adiknya. Jadi dia ikutan worry tuh kalau misalkan si adik ini pergi main sama temennya, dia ikutan worry. Cuman dia sadar juga sebagai anak muda, aduh gak enak juga kalau gue digangguin ya gitu. Itu jadi dia lebih banyak sharing masa-masa sekarang pas dewasa, waktu masa kecilnya juga. Kalau yang waktu masih kecil ya, waktu masih pertumbuhan, si adik nih banyak ngelihat kakaknya dalam pengambilan keputusan. Ngeliatnya asin, oh kakak gue kuliah keluar, gue juga deh gitu loh. Tadi kan lo sempet singgung juga masa penentuan keputusan pengambilan sikap ya, kayak aksen. Nah itu bisa jadi ya, jadi si kakak ini punya plan untuk kuliah di sini, untuk kerja di sini gitu kan ya. Nanti gue akan balik ke Indonesia untuk si adik juga punya plan, oh gue juga mau keluar nih, gue akan keluar, gue akan kuliah di sana, gue akan cari kerja di sana. Dah gue gak mau balik ke Indonesia gitu lah. Jadi emang bener mirip tapi nggak mirip. Bahkan kadang lebih mega gitu kan, lebih grand daripada mirip tapi nggak sama. Iya, serupa tapi tak sama ya. Kita nyari-nyari dulu. Dari tadi gitu kan. Jadi mostly mirip kalau bisa disimpulkan. Mostly mirip sesuai sama teori dari si Walter Tolman itu. Nah, oh no. Pas banget gue nguap. Kan jadi nggak jadi nguap ya. Gue juga nggak jadi ngomong. Nggak jadi semua. Nah, jadi tadi kan gue udah sempet singgung ya masalah teman cowok kalau nggak salah. Nah, kalau kita ngomong pasangan, kan Gigi bilang tadi nggak bisa dikaitin ya. Tapi mereka berdua punya kemiripan untuk menghadapi cowok yang tertarik sama mereka. Mereka balasnya lama banget dua-duanya, seharian gitu, sehari 2 hari baru balas gitu. Kayaknya si adek ngeliat kakaknya sih. Main kakaknya bilang kayaknya dia ngeliat gue, jadi ya mungkin si kakak juga jadi role modelnya si adik gitu dalam hal itu gitu. Tolong ya cewek-cewek, kita nggak sepenuhnya tertarik juga, malu. Kok gitu? Jangan so-soan nolak kita gitulah, kita nggak ngapa-ngapain kok ditolak. Curhat. Yang satu lagi terakhir itu posisinya kakak juga, Kathy. Inisialnya juga C lagi. Apa ya? Tadi kan Cici. Cece. Nah, Cece. Iya. Jadi Cece ini case-nya sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau yang tadi kan yang lain beda 2 tahun, beda 3 tahun. Yang ini bedanya 9 tahun sama adiknya. Jadi mungkin ada beberapa case yang udah sedikit berbeda ya. Jadi kalau tadi Gigi bilangnya kan dia udah sadar nih sama gender dengan adiknya gitu kan ya. Dan dia udah 9 tahun jadi anak tunggal tuh ya, berarti kayaknya kasih sayang yang dia terima, gue nggak tahu udah cukup atau belum ya. Cuman kalau kita ngeliat hubungan persaudaraan dia sama adiknya itu ya, jadi si adiknya ini memang dia emaskan sama orang tuanya tuh kelihatan banget, dimanjain banget. Tapi itu bukan karena si ini adik kecil atau apa, tapi lebih karena ya si Cece-nya udah gede dan adiknya juga dulu ada histori penyakit. Jadi ada mewajarkan lah dari si Cece nih, oh ya adik gua emang sakit, emang perlu perhatian lebih gitu kan. Cuman yang digaris bawahin sama si Cece ini adalah perbedaan sifat. Jadi dia dan adiknya ini sebenarnya mirip ya, mungkin sama-sama suka main. Cuman kalau si Cece ini lebih ke gue mau main bodo amat, gue mau tahu. Sedangkan si adik ini tuh lebih pintar buat mengambil hatinya bonyoknya, sehingga ya boleh sana main gitu, nggak dilarang-larang gitu. Terus kalau masalah misalkan pengen beli barang, si Cece tuh lebih mintanya tuh sampai mohon-mohon, ayolah ini tuh perlu banget, ini tuh butuh banget, pengen banget lah. Sedangkan si adik tuh, kamu mau ini nggak? Gitu langsung ditawarin, nggak perlu dia mohon-mohon gitu. Di situ lihat perbedaan. Tapi untuk yang lainnya gue nggak dapat ceritanya, mungkin karena usianya terlalu jauh ya, 9 tahun gitu kan. Tapi kalau dari statement yang disampaikan ke gue itu, mayoritas dari teori Walter Tolman itu sesuai untuk kondisi mereka berdua. Cuman nggak dikasih contoh detailnya. Kasih contoh detailnya. Sama aja kayak kita waktu itu yang kayak, oh ini ada beberapa yang nggak sesuai, kenapa ya? Oh ya karena gue lebih banyak ikut ke tante dan menjadi adiknya kakak-kakak sepupu gue instead of jadi kakak lu gitu. Ya makanya ada beberapa teorinya Walter Tolman juga yang nggak bisa applied ke kita berdua karena gue lebih merasa menjadi adik instead of menjadi kakak gitu. Mungkin nih si Cece juga sama gitu, si Cece juga ngerasa kayak teorinya mungkin ada beberapa yang nggak mirip karena gue anak tunggal gitu instead of gue kakaknya adik gue yang cewek ini gitu. Tapi kita juga ada yang sama karena ya mau nggak mau gue tetap kakak lu, dan sama si cewek juga mau nggak mau adalah kakaknya si adik ceweknya ini gitu. Ini dari sebelum-sebelumnya kayaknya paling banyak samanya justru yang ini ya. Yang ini ya, nggak tahu kenapa. Kemarin tuh auranya tuh lebih kayak
Enggak. 50-50 Iya, 50-50 gitu, atau bahkan lebih banyak nggak sesuainya gitu. Kalau di sini tuh kayaknya banyak banget sesuainya gitu. Mungkin karena apa kayak Nggak tahu juga sih, apa mungkin. mungkin sampelnya emang itu mirip semua, yang sana beda semua gitu, kita nggak tahu ya. Iya, benar juga. Untuk kemarin teman-teman kami yang sudah bersedia untuk kami tanyakan juga terima kasih sudah sharing ceritanya. Terima kasih banget sudah membagikan pengalaman dan ya ilmu persaudaraannya gitu. Iya, oke. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka konten hari ini. Dan di subscribe channel Sibling Sableng biar tahu terus update video baru dari kami. Stay sane, stay healthy teman-teman. Dadah. Bye.